Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar adik-adik pecinta anime? Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi kali ini aku mau nyeritain anime bergenre petualangan nih. Tapi petualangan kali ini tuh nyeritain MC yang dikeluarkan dari party pahlawan, hingga akhirnya ia berpetualang dengan cewek-cewek dari berbagai ras. Anime ini tuh berjudul Yusha Party wo Suiso Sareta Best Timer. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, kita ngopi dulu guys. Di awal cerita diperlihatkan sosok MC kita. Ia bernama Rain. Si Rain ini memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dan menjalin kontrak dengan beragam jenis binatang. Dia juga dapat mengendalikan hewan tersebut dan menjinakkan mereka. Kekuatan ini disebut sebagai Best Timer. Dengan begitu, Rain pun berhasil mendapatkan kepercayaan dari party pahlawan. Namun, Rain dipanggil oleh teman-teman partinya. Mereka memberitahu Rain bahwa ia akan dikeluarkan dari party pahlawan ini. Rain malah mendapatkan cacian dari teman-teman partinya ini. Ia dikatai beban dan tidak berguna, lantaran Rain hanya bisa membawakan perbekalan mereka dan tidak bisa melukai musuh. Hal ini sangatlah menghambat party mereka. Mereka juga mengatakan bahwa sejak awal tidak membutuhkan seorang best timer seperti Rain. Sebelum Rain pergi pun, mereka menyuruh Rain untuk meninggalkan perlengkapannya. Dikarenakan itu adalah item yang mereka kumpulkan. Alhasil Rain pun pergi dengan tangan kosong. Setelah insiden itu, Rain mulai kebingungan. Udah mah perlengkapan yang gak punya, miskin gak ada duit, dikeluarin dari party. Ini membuatnya sama sekali tidak memiliki tujuan lagi. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada bocil datang nyamperin. Ia ingin melihat kekuatan Rain sebagai best timer. Rain pun menggunakan kekuatannya. Ia mencoba untuk menjinakkan burung yang sedang terbang di sana, di mana ia bisa mengendalikan hewan tersebut, namun dengan waktu yang terbatas. Hal ini membuat anak-anak di desa tersebut malah termotivasi ingin menjadi best timer di kemudian hari. Setelah itu, Rain memutuskan untuk menjadi petualang, dikarenakan petualangan sangatlah cocok untuk dirinya yang sekarang. Ini juga bisa menjadikan penghasilan utama Rain untuk mendapatkan uang. Sesampainya di guild petualang, ia meminta penjelasan kepada resepsionis mengenai petualangan, dikarenakan ia tidak terlalu mengerti banyak tentang pekerjaan menjadi seorang petualang. Namun sebelum itu, ia harus menjalani ujian terlebih dahulu. Ujian ini berupa membunuh 10 ekor goblin yang ada di hutan. Ia juga disuruh untuk mengumpulkan 20 tanaman herbal. Sesampainya di sana, Rain berhasil menemukan goblin ini berkat bantuan dari tupai yang telah ia kendalikan. 試験内容はゴブリン10体の回収依頼と薬草20体依頼の多くが魔物討伐と薬 Setelah berhasil mengalahkan 10 goblin tersebut dengan mudah, ia mencoba mengumpulkan kristalnya dan berniat untuk melanjutkan misinya berupa mencari tanaman herbal. Namun tiba-tiba ia mendengar suara jeritan wanita dari dalam hutan. Rain pun langsung mencari sumber suara tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat wanita yang sedang terpojok oleh killer tiger. Ia pun langsung mencoba menyerangnya dengan pisau yang ia miliki. Serangan ini tidaklah mempan kepadanya dan membuat pisau Rain menjadi patah. Setelah itu, Rain pun mulai terpojok oleh monster tersebut. Rain menyuruh wanita itu untuk melarikan diri sembari ia mengulur waktu. Namun, wanita ini bukannya lari sesuai dengan perintah Rain. Ia malah mencoba untuk mengalahkan monster tersebut dengan segenap kekuatannya. Wanita ini pun berhasil mengalahkan monster tersebut dengan sekali serangan saja. Rain pun terpukau akan hal itu. Namun setelah dilihat-lihat, ternyata wanita ini termasuk ke dalam ras terkuat. Di mana di dunia ini terdapat ras terkuat yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, seperti ras naga, peri, dan setengah dewa. Namun yang Rain temui saat ini adalah ras kucing. Setelah insiden itu, wanita tersebut terlihat tidak berdaya. Rain pun langsung menyelamatkannya. Setelah Rain menanyakan kepadanya, ternyata ia kelaparan, dikarenakan tidak makan dan minum selama berhari-hari. Rain pun memberikan bekal makanan yang ia bawa kepada wanita tersebut. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada Rain. Wanita ini bernama Kanade. Ia mengucapkan terima kasih kepada Rain karena sudah menyelamatkannya. Namun Rain merasa aneh, mengapa ia bisa pingsan dan ada di tempat seperti ini. Ternyata ia sedang berkelana, dikarenakan ia tinggal di pegunungan. Dan karena jumlah mereka yang tinggal sedikit,
Ini membuat ia merasa bosan dan memilih untuk pergi dari tempat tinggalnya. Setelah Kanade menceritakan kisah hidupnya, ia pun meminta Ren menjelaskan tentang kehidupannya. Ia menjelaskan kepada Kanade tentang masa lalunya, di mana ia dianggap beban oleh parti pahlawan. Kanade yang mendengar hal itu pun tidak terima, dan malah menganggap Ren adalah orang yang hebat dan bukan beban sama sekali. Setelah Ren selesai bercerita, siapa sangka Kanade meminta Ren untuk menyenangkannya, dan ia berencana untuk menjalin kontrak dengan Ren. Namun Ren tidak percaya diri, bahkan ia tidak pernah memikirkan akan hal itu. Tapi setelah dipikir-pikir, jika ia dapat menjinakkan roster kuat, ia bisa menjadi sedikit lebih kuat, dan bisa mempermudah tugasnya sebagai petualang. Ia pun langsung mencoba menjinakkan Kanade dengan kekuatannya. Kontrak ini berhasil dilakukan jika target mengucapkan namanya, dan jika tidak, maka kontrak ini tidaklah berhasil. Kanade pun mengucapkan namanya, di mana ini telah menunjukkan bahwa Kanade berhasil menjalin kontrak dengan Ren. Ini bisa dilihat dari telapak tangan Kanade yang terdapat simbol sihir. Dengan begitu, kontrak antara Kanade dan Ren pun berhasil dilakukan. Disinilah kisah petualangan Ren dimulai, yang pada awalnya ia tidak memiliki tujuan setelah dikeluarkan dari partinya, namun sekarang ia akan mulai berpetualang dengan roster kuat. Namun sebelum itu, Ren harus mengumpulkan 20 tanaman herbal. Ia pun menggunakan kekuatan Beast Tamer-nya kepada para kelinci. Setelah itu, ia juga menyuruh kelinci tersebut untuk memanggil teman-temannya. Ini bertujuan agar para kelinci tersebut membantu Ren untuk mengumpulkan 20 tanaman herbal. Setelah Ren kembali ke guild petualang, ia dinyatakan lulus ujian dan berhasil menjadi seorang petualang dengan peringkat F. Dikarenakan ia telah memenuhi syaratnya berupa membawa 10 ekor goblin dan 20 tanaman herbal. Ia menerima 50 koin tembaga dari guild petualang. Namun hadiah ini akan terus bertambah jika Ren dapat meningkatkan ranknya di guild petualang. Dikarenakan uangnya kurang untuk menyewa penginapan, Ren memutuskan untuk langsung mengambil misi pertamanya bersama Kanade. Namun saat Ren mengajak Kanade, ada seorang petualang lainnya yang mengganggunya, dikarenakan jarang sekali ada ras kucing di sini. Petualang itu pun mulai mengganggu Kanade, namun Kanade membela dirinya dan memberitahu kepada petualang tersebut bahwa ia telah dijinakkan oleh Ren yang seorang Beast Tamer. Ia pun malah menertawai Ren. Kanade yang tidak terima hal itu pun menjelaskan kepadanya bahwa Ren adalah Beast Tamer yang kuat. Petualang itu pun tidak percaya dan malah mengajak Ren untuk berduel pancok dan membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka berdua, dan menjadikan Kanade sebagai taruhannya. Ren pun setuju untuk berduel dengannya, dikarenakan jika petualangan ini dibiarkan nantinya ia akan mengganggu Kanade lagi di kemudian harinya. Setelah Ren menerima tantangan itu, ia berhasil memenangkannya dengan sangat mudah. Ia pun merasa kebingungan dengan dirinya sendiri. Ternyata ini bisa terjadi karena Ren menjalin kontrak dengan Kanade, di mana ia dapat menggunakan kekuatan Kanade berupa kekuatan fisik yang kuat. Setelah insiden itu, mereka berdua pun memulai petualangannya. Namun dikarenakan Ren masih pemula, misi yang ia dapatkan berupa mengumpulkan beberapa tanaman herbal. Namun dikarenakan Ren adalah Beast Tamer, ia dengan mudah mengumpulkan tanaman herbal tersebut dengan bantuan dari para kelinci yang telah ia kendalikan. Saat mereka ingin kembali ke guild petualang, mereka mendengar suara keributan di dekat sana. Setelah dicek, ternyata ada seorang kakek yang sedang dijarah oleh beberapa perampok. Ternyata perampok tersebut adalah taring hitam yang memiliki anggota yang sangat banyak. Dikarenakan tidak ada banyak waktu, Ren pun akhirnya menghajar mereka semua dan menyuruh Kanade untuk melindungi kakek tersebut. Ren pun menghajar mereka semua sendirian saja. Setelah itu, kakek yang tadi diselamatkan pun berterima kasih kepada mereka. Ren pun menanyakan kepadanya, kenapa tidak menggunakan pengawal pada saat berpergian sendirian ke hutan. Siapa sangka ternyata sang kakek telah menyewa pengawal sebelumnya. Namun, mereka meninggalkannya pada saat ia dikepung oleh beberapa perampok. Setelah itu, sang kakek pun memberitahu untuk segera meninggalkan tempat ini, dikarenakan taring hitam pasti akan balas dendam jika ada anggotanya yang dikalahkan. Namun siapa sangka, Ren malah ingin mengalahkan mereka semua. Mereka pun berhasil menemukan markas persembunyian dari perampok tersebut. Di sana, Ren menyusun rencana dan mencoba untuk menggunakan lebah yang telah ia kendalikan.
Dikarenakan lebah ini memiliki kemampuan yang unik berupa sengatannya yang bisa melumpuhkan siapapun selama setengah hari. Dengan begitu, Ren memutuskan untuk menyerang mereka dengan lebah ini. Dan ia pun menyuruh Kanade untuk kembali ke kota untuk membawa bala bantuan. Dikarenakan musuhnya yang banyak, Ren juga telah menyiapkan lebah yang setara dengan jumlah mereka. Di sisi lain, diperlihatkanlah dari anggota parti petualang. Ternyata mereka adalah pengawal yang sebelumnya meninggalkan sang kakek. Ini dilakukan agar mereka mendapatkan uang tambahan. Di sana mereka pun memarahi anggota baru mereka yang sama kekuatannya dengan Rain. Dia dimarahi dikarenakan hanya menggunakan satu tupai saja untuk mengintai daerah tersebut. Alhasil mereka pun berhasil dirampok. Namun pada dasarnya Beast Tamer memang hanya bisa mengendalikan satu ekor hewan saja. Dikarenakan jika mengendalikan 2 atau lebih hewan, saraf tubuhnya bisa terbakar. Mendengar perkataan itu pun mereka mulai tersadar bahwa Ren bukanlah Beast Tamer biasa. Di sisi lain diperlihatkan Ren yang sedang menyerang markas perampok menggunakan lebah yang sangat banyak. Ia telah berhasil melumpuhkan mereka dengan sangat mudah. Dengan begitu penangkapan perampok ini telah berhasil ia selesaikan. Tak lama kemudian, Kanade datang membawa beberapa bala bantuan dari guild petualang. Lalu setelah itu, muncullah 3 King Lizard dari dalam goa. Monster ini langsung mengejar semua yang ada di sana. Ren dan Kanade pun langsung mengejar monster tersebut dengan kekuatannya. Setelah mereka berhasil membasmi perampok tersebut, Ren kembali ke guild petualang. Namun siapa sangka Ren mendapatkan apresiasi dari mereka yang membuatnya dinaikkan dari rank F menjadi rank E. Ren pun mendapatkan uang yang lumayan banyak hingga cukup untuk menyewa penginapan di sana. Dikarenakan kamarnya hanya satu, Ren memutuskan untuk tidur di luar saja. Namun Kanade memintanya agar tidur di sini saja. Dikarenakan Ren adalah teman yang berharga baginya. Dan akhirnya Ren pun memutuskan untuk tidur bersamanya. Saat Ren mulai tertidur, Kanade sangat bersyukur bertemu dengan manusia seperti Ren. Dikarenakan sebelumnya Kanade hanya bertemu dengan manusia-manusia jahat yang hanya ingin memanfaatkannya. Keesokan harinya, mereka diminta oleh guild petualang untuk membasmi anjing penjaga yang ada di jembatan. Ini dikarenakan ia suka menantang siapapun yang lewat ke jembatan dan sangat meresahkan. Dikarenakan hadiahnya cukup besar, mereka pun setuju untuk menjalankan misi tersebut. Setelah mereka sampai di lokasi, tiba-tiba ada seekor naga yang datang menghampirinya. Ternyata dia adalah wanita dari ras naga. Ia bernama Tania. Di sini ternyata ia sedang menjalani latihan. Di mana ini memang sudah menjadi tradisi ras naga untuk menjalani latihan sendiri ketika sudah 15 tahun. Dia pun langsung menantang mereka berdua untuk berduel. Tanpa pikir panjang, ternyata dia langsung menyerang Rain. Rain pun kesulitan menahan serangannya. Hingga akhirnya mereka pun mencoba untuk menyerang bersama. Namun dikarenakan ia terlalu kuat, ia berhasil menahan serangan mereka berdua. Hingga akhirnya mereka berhasil disembur dengan api oleh wanita tersebut. Namun siapa sangka mereka berhasil menghindari serangan tersebut. Dikarenakan mereka kesulitan untuk menang, Ren pun meminta Kanade untuk mengulur waktu agar Ren bisa menggunakan kekuatan Beast Tamer-nya. この派手な見た目は毒があること。 Hingga akhirnya Ren berhasil melumpuhkan wanita tersebut menggunakan sekumpulan burung yang memiliki racun. Ini membuat ia tidak dapat bergerak lagi. Dengan begitu, Ren pun berhasil menyelesaikan misi untuk mengalahkan anjing penjaga ini. Setelah itu, Ren kembali ke guild petualang untuk melaporkan bahwa misinya telah terselesaikan. Namun, dikarenakan Tania ikut bersama Ren, sang resepsionis pun mencurigainya dikarenakan penampilannya. Ren pun mencoba menutupi identitas Tania sebagai ras naga, dikarenakan ini akan menyebabkan kegaduhan di sana. Ren pun membawa Tania keluar dari desa dan memintanya untuk meninggalkan desa sembari memperingatinya bahwa jangan datang lagi ke sini. Ren juga memintanya untuk berlatih di tempat lain. Namun siapa sangka Tania menolak akan hal itu dan malah memilih untuk ikut bersama mereka. Dikarenakan ini bisa menjadi latihan yang bagus untuk Tania.
Ren pun tanpa berpikir panjang setuju untuk mengajak Tania ikut bersamanya. Dengan begitu, Ren pun membentuk kontrak bersama Tania. Di sisi lain, diperlihatkan parti pahlawan yang sedang merasa kesal, dikarenakan setelah mereka seminggu berpetualang tidak membuahkan hasil apa-apa. Penyebabnya adalah mereka kekurangan orang untuk membawakan barang perbekalan mereka. Hingga akhirnya sang ketua yang bernama Arios ini memutuskan untuk memanfaatkan Ren dan mengajaknya kembali ke party untuk menjelajah ke hutan sesat. Namun setelah itu, ia berniat meninggalkan Ren seperti dahulu. Setelah Ren berhasil merekrut Tania, mereka pun pergi menjalankan misi berupa membasmi slime yang sedang merusak ladang warga. Namun setelah menjelajah daerah tersebut, mereka sama sekali tidak menemukan slime yang dibicarakan. Hingga akhirnya Ren memutuskan untuk menggunakan kekuatannya, dan ia mencoba kekuatannya untuk memasuki jiwanya ke dalam burung. Ini bertujuan agar Ren bisa bersatu dengan burung tersebut. Dengan begitu, ia dapat mencari slime tersebut dengan mudah dari atas langit. Ia pun menitipkan tubuhnya kepada mereka berdua. Setelah Ren menemukan sekumpulan slime, Kanade pun langsung ingin menghabisi semua slime yang ada menggunakan satu batu yang sangat besar. Tapi sebelum itu, Tania menanyakan kepada Ren. Ia bertanya apakah Ren bisa menggunakan sihir. Ini dikarenakan kontraknya dengan Tania yang membuatnya mungkin bisa saja memiliki banyak kekuatan sihir. Ren pun mencoba kekuatan fireball-nya ke gerombolan slime tersebut. Saat ia mencobanya, setelah membasmi para slime tersebut, mereka kembali ke Guild Petualang. Di sana, mereka mendapatkan banyak uang dan memutuskan untuk makan bersama. Di situ, Kanade dan Tania penasaran mengenai masa lalu Ren. Mereka bertanya, mengapa Ren bisa menjadi best timer yang sangat kuat. Ren pun menceritakan mengenai masa lalunya, di mana ia tinggal di sebuah desa tanpa nama. Di sana, Ren belajar mengenai semua jurus best timer yang Ren kuasai. Namun, pada saat Ren berlatih sendirian hingga sore hari, ternyata terjadi insiden, di mana pada saat malam hari, desanya sudah dibantai habis oleh para iblis, yang hanya menyisakan Ren sendiri. Setelah kejadian itu pun, Ren memulai hidupnya sendirian. Hingga akhirnya ia direkrut oleh parti pahlawan yang ia temui. Mereka yang mendengar ceritanya pun turut berduka atas apa yang telah Ren alami. Namun mereka juga terlihat sangat marah, dikarenakan parti pahlawan tersebut hanya memanfaatkan Ren dan meninggalkannya begitu saja. Tak lama kemudian mereka kembali menjalankan misinya, berupa mengalahkan beberapa orc. Ini berbeda dengan goblin, mereka sedikit lebih kuat dan pintar. Namun tetap saja ini adalah hal yang sepele bagi mereka semua. Tetapi pada saat Tania mengalahkan beberapa orc ini, ia tidak sengaja melakukan kesalahan, di mana ini membuat dirinya hampir terkena serangan. Namun Ren datang ke sana dan menyelamatkannya. Setelah insiden itu, Tania pun merasa bersalah atas kecerobohan yang telah ia lakukan. Ia meminta maaf kepada Ren, dikarenakan insiden ini menyebabkan Ren terluka di tangannya. Namun Ren tidak terlalu memikirkan hal itu, sebab lukanya sudah sembuh menggunakan sihir heal yang ia miliki. Setelah itu, Ren kembali ke Guild Petualang. Namun pada saat ia ingin menemui mereka, hanya ada Kanade di sana. Setelah Ren bertanya kepadanya, ternyata Tania sedang menyendiri, dikarenakan dia masih kecewa dengan dirinya sendiri. Ren yang mengetahui hal itu pun langsung mendatangi Tania, dan di sana ia mencoba memujuknya agar dia merasa tenang, dikarenakan Ren sudah memaafkannya. Keesokan harinya, saat mereka ingin menjalani misi, ternyata ia bertemu dengan partinya Arios.
pun mencoba untuk langsung meninggalkannya. Namun dikarenakan Arios memancingnya, ini membuat Tanya marah. Namun saat dilihat-lihat, Arios pun terkejut. Dikarenakan mereka semua adalah ras terkuat. Apalagi mereka semua telah menjalin kontrak dengan Ren yang telah ia buang sebelumnya. Namun tetap saja mereka menghina Ren dan menuduh dia memelihara ras terkuat hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Tetapi Ren tetaplah tenang dan menanyakan kepada Arios tentang keperluan apa yang ia butuhkan darinya. Arios pun menjelaskan bahwa party mereka kesusahan untuk menaklukkan hutan tersesat. Dikarenakan pada saat perjalanan hutan tersebut seringkali berubah tempat, di mana ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi mereka pun membutuhkan perbekalan yang sangat banyak. Dengan begitu, Arios pun mengajak Ren untuk menaklukkan hutan tersebut bersamanya. Mendengar hal itu, Ren dengan jelas menolak ajakan mereka, dikarenakan ia sudah tidak ingin lagi berurusan dengan party pahlawan tersebut. Namun mereka tetap saja membujuk Ren, dikarenakan di dalam hutan tersesat ini terdapat tameng yang dibutuhkan untuk mengalahkan Raja Iblis nantinya. Ren yang mendengar hal itu pun mau tidak mau setuju dengan ajakan dari party pahlawan tersebut. Dikarenakan Ren tidak ingin terjadi kekacauan yang disebabkan oleh iblis seperti yang ada di dalam masa lalunya. Namun sebelum mereka pergi bersama, Tanya meminta mereka untuk meminta maaf dengan cara bersujud kepada Ren. Dikarenakan ia tidak setuju dengan cara mereka mengajak Ren dengan sikap yang seperti itu. Mereka yang mendengar hal itu pun jelas menolak permintaan dari Tanya, dikarenakan mereka tidak sudi untuk bersujud kepadanya. Lalu Arios pun mendatangi Ren dan menyuruhnya untuk menjaga sikap dari peliharaannya. Ren yang merasa emosi, ia langsung menghajar Arios dengan pukulannya. Arios yang tidak terima pun malah menantang partinya Ren untuk membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka. Dikarenakan Ren sudah emosi, ia pun menyetujui tantangan tersebut. Duel pun dimulai, di mana Kanade di sini berduel dengan salah satu anggota Arios yang bernama Agat. 交えたいと思っていたところだ。俺の相手は貴様。やらないとね。どうしたの？反撃してこないの？勇者パーティー。このなんだと行かせてもらう。死んでも恨むなよ。はずいかと。そんなことはありえない。あってはならない。ヒギ公園爆裂キャトリやべ。ちょっとやりすぎちゃったかも。 Lalu di sisi lain, kita akan melihat duel antara Tanya melawan dua orang bawahan Arios. Material cancel. どうしたあんたたち何？浄化の光。星の重圧をその身に受ける。私たちの魔法が消されて。ゲイルストーム！ウィンドパウリング！ホワイト最強の魔法使い。神の力？バカ。してはぜろ！ファイヤーボール！ ダブルディザスター！神様をバカにしておいてまさかあらあらついに戦意喪失しちゃった。だは神の怒りに触れた。その罪魔法なんてチャチなもんじゃない。その上の一体何が始まった？終焉をプレゼントしてあげる。こんなのどうしたら？受け取りなさい。謝る。だから許して！撃ち落としてください！無理なんならこけ脅しにそこまでビビるなんて嘘よ。バレちゃうからやめといてあげるわ。あんたたち。 Di sisi lain, kita melihat pertarungan antara Ren dengan sang pahlawan Arios. 必ずさすが勇者剣の腕は認めざるを得ない攻撃が瞬時に軌道を変えて追撃してくる。さっさと終わらせてやろう。それだけで僕に傷一つつけることどうしたの？もうある程度お前の攻撃パターンは把握。攻撃を止め。勇者といっても攻撃には
これ族の力が離れした威力はビーストテイマーごときが連れていたのかい。勇者である僕だけほんと初級魔法で取れ君程度の力で何使えるだったね。リーンほどではないんだしちゃうからな。これくらいにしておくか。 Dengan begitu, pertarungan ini sepenuhnya dimenangkan oleh partinya Rain. Setelah kejadian itu, akhirnya Arios mengakui kesalahannya. Mereka pun meminta maaf kepada Rain. Dengan begitu, masalah pun terselesaikan. Arios pun menjelaskan kembali mengenai tameng yang ada di hutan sesat tersebut, sembari menyuruh mereka untuk datang ke sana dan mengambil tameng tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa tameng tersebut terletak di dalam pohon misterius. Sesampainya di sana, mereka sangat kebingungan untuk menjalani hutan tersebut, dikarenakan peta yang mereka bawa sudah tidak berfungsi lagi. Dengan begitu, Rain akan menggunakan kekuatan base timernya, berupa bersatu dengan burung. Ini bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui jalur dari hutan tersebut. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk menjelajah lebih dalam ke hutan tersebut. Namun siapa sangka mereka malah kembali ke tempat awal mereka berada. Ini bisa terjadi dikarenakan hutan ini memiliki sihir ilusi di dalamnya. Lalu Tanya pun menggunakan kekuatan sihirnya agar tidak tersesat lagi. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan pohon yang mereka cari. Saat mereka berusaha untuk menghancurkan pohon tersebut, lalu keluarlah sosok ras peri. Ia menyuruh mereka untuk enyah dari sana. Rain yang melihatnya pun langsung terkejut dikarenakan ras peri merupakan ras terkuat. Ia juga jarang sekali terlihat. Mereka sangatlah takut dengan manusia. Ini membuat ras peri mengurungkan dirinya selama lebih dari 200 tahun. Rain pun mencoba untuk berbicara kepadanya. Namun karena peri sangat takut kepada manusia, Rain pun mengorbankan dirinya untuk menerima serangan dari peri tersebut. Hingga akhirnya peri tersebut berhasil mempercayai Rain. Peri ini bernama Sora. Lalu Rain pun langsung menjelaskan tentang tujuannya datang ke hutan ini. Ia hanya ingin mengambil tameng yang berguna untuk mengalahkan Raja Iblis nantinya. Mendengar hal itu, sang peri pun langsung membawakan tameng tersebut kepada Rain. Dengan begitu, misi mereka kali ini pun terselesaikan dengan mudah. Namun saat ingin pergi, Rain pun menanyakan kepada peri tersebut. Dikarenakan ia terlihat seperti sedang dalam banyak masalah. Lalu Sora pun menceritakan tentang adiknya yang diculik oleh pasukan Raja Iblis. Ini bisa terjadi karena saat mereka keluar dari pohon tersebut, mereka bertemu dengannya. Walaupun peri memiliki energi sihir yang banyak, tapi iblis tersebut kebal akan kekuatan sihir. Hingga akhirnya Sora sajalah yang bisa melarikan diri, dan adiknya berhasil ditangkap oleh iblis tersebut. Setelah kejadian itu pun, Sora meminta bantuan kepada pemimpin peri. Namun alih-alih mendapatkan pertolongan, Sora malah disuruh mengikhlaskan adiknya ini. Karena sang pemimpin hanya memikirkan keselamatan banyak nyawa warganya dibanding satu nyawa adiknya. Mereka yang mendengar cerita itu pun dengan senang hati akan membantu Sora untuk menyelamatkan adiknya. Mereka pun segera bergegas untuk menuju ke sana. Di sana, Rain melihat adiknya Sora. Ia bernama Runa. Ia pun langsung menyusun rencana dan tanpa basa-basi langsung menyerang iblis tersebut dengan fireball. 知ってるよ。こっちか。まさか。お前の注意を引ければさせないわよ。このレイン、こっちはいいわよ。逃がしはせん。私たちを忘れるな。だけどまだ倒れないのはレインと私でか乱してタミヤが助ける。乗り込むだけのことはある。このままじゃ森がこれ以上長引かせるわ。大丈夫、少し考えがあるんだ。諦めろ、もう逃げ場はない。
行け。シャドウ、この虫ども少しの間目くらましになる。邪魔だ。ブースト。Dengan begitu, mereka pun berhasil menyalahkan iblis tersebut dan membawa Runa kembali kepada kakaknya. Di sana, mereka sangatlah berterima kasih kepada Ren. Namun dikarenakan mereka sudah tidak memiliki tujuan lagi, jadi ia meminta Ren untuk membuat kontrak dengannya. Lagi pula, Sora juga merasa sakit hati kepada pemimpin peri yang sama sekali tidak memperdulikan keselamatan adiknya. Jadi, ia lebih memilih ikut berpetualang bersama Ren. Dengan begitu, kini mereka menjalin kontrak dengan Ren dan akan mengikutinya berpetualang. 我らは今日から盟友だな。やるだけやってみるか。契約時に練り上げる魔力をとルナを結ぶための魔力の構造。我が名はレイン・シュラウド。答えよ、汝の名は。誓いを胸に希望を心、ここに縁を作る。私は心配してなかった。姉よ、何やら手に模様が。最強種2人と同時に契約なんて。これからよろしくお願いします。2人とも大丈夫ですか？ああ。主人様。 Setelah itu, mereka kembali ke tempat Arios untuk memberikan tameng kepadanya. Namun karena Ren mendapatkannya dalam waktu 2 hari, mereka pun mengira bahwa ini adalah barang palsu. Namun setelah dicek oleh anggota mereka, ternyata ini bukanlah barang palsu. Ren pun menagih imbalannya dan memutuskan untuk pergi dari sana. Namun siapa sangka mereka belumlah putus asa untuk mengajak Ren kembali ke dalam party. Ren pun kembali menolak ajakan mereka dan sudah tidak membutuhkan lagi party seperti mereka. Hal ini membuat Arios semakin benci dan dendam kepada Ren atas apa yang semua ia lakukan kepadanya. Lalu saat mereka berkumpul bersama, Runa menanyakan kepada Ren mengenai mengapa Raja Iblis hanya bisa dikalahkan oleh para pahlawan saja. Ia pun menceritakan semuanya kepada mereka. Katanya menurut legenda zaman dahulu, pahlawan memiliki darah dewa yang membuatnya bisa terus berkembang dan menjadi kuat. Inilah yang menyebabkan para pahlawan dapat mengalahkan Raja Iblis. Mendengar cerita itu pun, mereka berpendapat bahwa Ren suatu saat bisa mengalahkan Raja Iblis. Dikarenakan pertumbuhannya yang sangat cepat hingga sekarang ia telah menjadi best timer terkuat. Ini mungkin berpotensi bagi Ren untuk bisa mengalahkan Raja Iblis. Setelah itu, mereka menuju ke tempat peralatan senjata. Dikarenakan sekarang Ren mempunyai banyak uang dari imbalan yang Arios berikan, ia mencari peralatan terbaik yang ada di sana. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang langsung membeli pedang terbaik yang ada di sana. Ren pun merasa ada yang janggal dan menanyakan kepada sang pemilik toko mengenai pedang tersebut. Ternyata benar saja, pedang yang telah dibeli tadi bukanlah pedang terbaik yang toko ini miliki. Ini dikarenakan sang pemilik toko merasa kecewa terhadap pelanggan yang asal membeli senjata di sini, tanpa memastikan kualitasnya terlebih dahulu. Dan setelah rusak pun, mereka langsung membeli pedang yang baru, tanpa menghargai bahwa itu telah ia tempa dengan segenap hati. Pemilik toko pun langsung menawari beberapa pedang yang benar-benar memiliki kualitas terbaik. Namun karena Ren tidak membutuhkan pedang, ia meminta kepadanya untuk dibuatkan pisau dan sarung tangan saja. Sang pemilik toko pun dengan senang hati akan membuatkan semua itu. Namun dikarenakan bahan untuk membuat itu sudah habis, maka ia menyuruh Ren untuk mencarinya terlebih dahulu. Tetapi bahan yang dibutuhkan ini sangatlah langka. Ren dan kawan-kawan pun datang ke kuil petualang untuk mengajukan misi pencarian bahan ini. Namun sesampainya di sana, ternyata kuil petualang menjadi lebih ramai dari biasanya. Ini disebabkan karena Arios sedang mencari best timer untuk dijadikan bawahannya.
Di sana, Ren mengingat kembali akan perkataan dari sang pemilik toko, bahwa bahan yang dicarinya kini menjadi sangatlah susah untuk didapatkan. Kemungkinan tempat dari bahan tersebut sudah dijarah oleh manusia. Ren yang mendengar hal itu pun menjadi penasaran, dan ia memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut sembari mencari bahan yang diminta. 冒険っていうよりピクニックみたいで楽しいにゃ。鉱山って意外と近いのね。大丈夫か2人とも。精霊族は魔力に特化している分、レインおう、超綺麗なのだ。冷たい。分かった、みんなで涼むといいよ。やった俺も少し休んでおこう。ー。お二人とも胸が大きいなって。冷たくて気持ちいい。どうかしたの？我々は何が違うのでしょう。欲しくなります。私もやるかなで、湖で一体何が。かなで、みんな大丈夫？え？ありがとうみんな。あ、そうそう。 Sesampainya di sana, Ren langsung menyadari bahwa dia sedang diawasi oleh burung yang telah dikenalikan oleh salah satu base timer. Ini kemungkinan adalah ulah dari penjara tempat tersebut. Tak lama kemudian datanglah dua pria dari dalam goa. Ren berencana untuk menginterogasi mereka. Namun ini gagal ia lakukan lantaran Tanya dan Kanade sudah menghajar mereka berdua hingga pingsan. Tapi untungnya Sora dan Runa memiliki kekuatan untuk membaca ingatan manusia. Dengan begitu mereka pun berhasil mengetahui semuanya. Ren yang mengetahui hal itu pun memutuskan untuk langsung memasuki tempat tersebut. Saat memasuki gua tersebut, mereka langsung disambut dengan bola api yang sangat besar. Namun itu semua berhasil dihentikan oleh para peri dan Kanade. Hingga akhirnya mereka semua berhasil ditangkap. Tapi masih ada satu musuh lagi yang belum tertangkap. Ia adalah pemilik kekuatan base timer. Lalu Ren pun langsung menghajarnya. Hingga akhirnya dia menggunakan kekuatan base timernya dan mengeluarkan monster besar dari dalam gua tersebut. 対する敵意は一切ない。余計な魔力教えてやるよ。こいつは妖体の頃にベヒーモス、そいつを始末しろ。ぶっ殺せベヒーモス。 Dikarenakan kekuatan monster ini sangatlah kuat, ini dapat membuat gua di sana menjadi runtuh. Ren pun memutuskan untuk menyuruh mereka semua pergi keluar. Tetapi Ren dibantu oleh Kanade. Lalu ia pun menyuruhnya untuk menangkap pria tersebut agar dia menghentikan monster miliknya. Namun saat ia berhasil ditangkap, pria tersebut tetap enggan menghentikan monster tersebut. Hingga akhirnya Ren memutuskan untuk menjinakkan monster tersebut. Namun dikarenakan pria ini terus menyuruh monster ini terus bertarung, ini menyebabkannya menjadi lepas kendali. Ren pun memutuskan untuk langsung menghajarnya dengan kekuatan bola api yang sangat besar. Dengan begitu, Ren berhasil menangkap mereka semua dan mengambil kembali bahan yang telah mereka curi. Ia pun mendatangi toko peralatan itu, dan ia menceritakan bahwa benar saja tempat tersebut telah dijarah oleh manusia. Ini disebabkan karena mereka dendam kepada pemilik toko mengenai senjata yang telah mereka beli darinya. Mereka merasa kurang puas dan tertipu oleh pemilik toko tersebut. Mendengar hal itu, sang pemilik toko pun tersadar dan akan bersungguh-sungguh lagi dalam membuat persenjataan. Lalu karena Ren sudah berhasil membawa bahan yang ia butuhkan, ia pun bersedia membuatkan pisau dan sarung tersebut sesuai dengan keinginan Ren. Di sisi lain, diperlihatkanlah party Arios yang sedang kesusahan untuk mencari anggota base timer lainnya, dikarenakan semua peserta tidak ada yang sekuat Ren. Lalu ia pun berniat buruk dengan cincin misterius yang akan ia gunakan nantinya.
Ini bertujuan untuk membalaskan dendamnya kepada Rain. Keesokan harinya, saat Rain sedang berjalan-jalan di kota bersama Runa dan Sora, lalu tiba-tiba datanglah seorang yang tidak dikenal dan meminta Runa dan Sora untuk menjadi wanitanya. 空とルナか。おいお前たち、名前は？気に入ったぞ。何より双子とは。 Ternyata dia adalah pangeran dari kerajaan kota tersebut. Ia bernama Edgar. Mendengar hal itu pun, Rain tetap saja tidak akan memberikan Sora dan Runa kepadanya. Hal ini membuat sang pangeran tersebut merasa marah dan mulai mengancam para warga dengan pasukannya. なんて俺の道具に過ぎない。道具をがこれ以上抵抗するのなら、こいつあまり答えを伸ばすようなら一人ずつ始末して、その二人を渡せ。それで手打ちにしてやる。 Rain pun memutuskan untuk menyerang mereka semua. Namun siapa sangka, ia dapat membuat serangan baru berupa multi-shot fireball. Hal ini membuat semua pasukan pangeran tersebut berhasil Rain kalahkan. Ternyata ini adalah perubahan dari kontrak yang Rain lakukan dengan para peri, yang membuatnya dapat menggunakan sihir secara bersamaan. Dengan begitu, Rain berhasil mengusir pangeran tersebut dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Saat mereka sedang berkumpul bersama, Rain menceritakan bahwa tujuan dari Edgar adalah menculik dan mengurung wanita. Lalu, ia akan melakukan kekerasan terhadap wanita tersebut. Mendengar hal itu, mereka tentu saja tidak akan terima bila ini semua terjadi kepada Sora dan Runa. Rain berpikir, jika ini dibiarkan, maka akan ada korban lagi. Dengan begitu, Rain memutuskan untuk mengatasi masalah ini bersama teman-temannya. Di sisi lain, diperlihatkan Edgar yang sedang kesal. Ini disebabkan karena dirinya telah dipermalukan oleh Rain di hadapan rakyatnya sendiri. Dengan begitu, ia pun menjadi dendam kepada Rain. Setelah itu, ia memanggil seseorang menggunakan loncengnya. Namun siapa sangka yang ia panggil adalah ras Dewata. Ini merupakan salah satu ras terkuat. Di sana, ia dilakukan seperti budak pada umumnya. Di sisi lain, diperlihatkan Rain yang sedang mengadu kepada Guild mengenai kejahatan yang Pangeran Edgar lakukan. Namun hal tersebut gagal mereka lakukan, lantaran di sana sudah banyak pasukan dari kerajaan yang akan menghentikan Rain. Saat mereka di perjalanan, tiba-tiba ada seorang kesatria yang datang menghampiri. Kesatria tersebut bernama Stella. Kemudian ia meminta bantuan kepada Rain, dikarenakan ia sudah muak dengan pihak kerajaan yang sudah tidak mementingkan keselamatan rakyatnya sendiri. Mendengar hal itu, tentu saja Rain menyetujui untuk bekerja sama. Ini dikarenakan ia memiliki tujuan yang selaras dengan Rain. Dengan begitu, mereka pun mulai menyusun sebuah rencana. Pertama-tama, Rain ingin menangkap pemimpin kesatria terlebih dahulu. Ia langsung menyerang pasukannya menggunakan sarung tangan yang telah ia dapatkan dari toko peralatan. Namun saat ia ingin menyerangnya, ia dapat menangkis serangan tersebut dengan mudah. Kemudian, Stella meminta Rain untuk menyerahkan pemimpin kesatria tersebut kepadanya. Dengan begitu, pertarungan dimulai. 騎士の心に反逆しているのはが向いてきたぞ。貴様をエドガー様に差し出す。幕引きは任せてもらえない。罪を償い、今一度騎士の Ia berhasil mengalahkannya dengan serangan yang telah ia berikan. Di sisi lain, diperlihatkan Pangeran Edgar yang sedang menyiksa budaknya sambil emosi karena pemimpin kesatria yang ia kerahkan telah dikalahkan oleh Rain. Lalu tiba-tiba muncullah Arios. Ia memberikan cincin misterius tersebut kepada Edgar. Ini bertujuan agar memudahkannya untuk membunuh Rain. Ia juga menjelaskan bahwa Rain akan merebut segalanya yang telah ia miliki. Lalu diperlihatkanlah pasukan Stella yang ingin memasuki kerajaan. Di sana ia dibantu oleh Kanade dan Tania. Namun di depan gerbang sudah banyak sekali penjaga yang sedang melindungi kerajaan. Di sisi lain diperlihatkan Rain dan para peri yang berniat untuk menerobos kerajaan tersebut. Namun sebelum itu Runa menggunakan kekuatannya untuk melihat energi sihir yang ada di sana. Rain berpikir kemungkinan ada ras terkuat lainnya di dalam kerajaan tersebut. Setelah Rain memasuki kerajaan, benar saja
terlihat sosok ras dewata yang sedang dikurung di sana. Nampaknya ia telah dijadikan budak oleh Pangeran Arios. Ren pun langsung membebaskannya. Lalu diperlihatkanlah dari masa lalu sang ras dewata, di mana ia didatangi oleh Arios untuk dijadikannya sebagai budak. Ia pun berusaha keras untuk menolak ajakannya, tetapi dikarenakan Arios adalah orang yang licik, ia mencoba menyandra orang-orang yang ada di sana. Hingga akhirnya mau tidak mau, ia harus menuruti perkataan Arios. Lalu ia pun menggunakan kalung budak sesuai permintaan Arios. かつて神の力とその名の一部を授け、これがあの最強種を痛めつける快感か。それを従えた俺はつまり神も。 Ren pun mencoba membuka kalung itu dengan segenap kekuatannya, hingga akhirnya ia berhasil melakukannya. Lalu ia pun berterima kasih kepada Ren. Ia juga memperkenalkan dirinya sebagai Nina. Di sisi lain diperlihatkan pertarungan dari pasukan Stella. Ia juga dibantu oleh Runa dan Sora, yang membuat pasukan musuh berhasil dikalahkan dengan mudah. Dengan begitu, Stella pun dapat pergi ke dalam istana untuk menemui Edgar dan rajanya. Saat Ren sedang membawa Nina keluar, ia bertemu dengan yang lainnya. Tak lama kemudian, sang raja pun terciduk ingin melarikan diri dari istananya. Ren pun dengan mudah menangkap raja tersebut dengan kekuatan baru yang telah ia dapatkan. Tak lama kemudian, Edgar datang dan mengeluarkan sosok malaikat maut untuk membunuh Ren. Arios yang mengetahui hal itu pun merasa senang karena rencananya telah berhasil dilakukan. Namun siapa sangka jurus tersebut tidaklah mempan kepada Ren. Ini dikarenakan Ren sudah menjalin kontrak dengan ras peri hingga membuatnya kebal dan bisa mengetahui status bahaya. Edgar yang melihat itu pun menjadi semakin marah kepada Ren. Hingga akhirnya cincin yang ia bawa mengeluarkan sebuah aura dan memakan Edgar. Ini menyebabkan dirinya berubah menjadi iblis. Ren yang melihat hal itu pun langsung panik, dikarenakan ia mengetahui bahwa itu adalah iblis yang dulu pernah membantai desanya. Lalu ia pun berusaha menyerangnya dengan bola api. Dikarenakan iblis ini terlalu kuat, serangan Ren tidaklah berpengaruh terhadap iblis tersebut. Iblis itu pun memutuskan untuk pergi ke tengah kota, karena di sana terlihat banyak manusia yang bisa ia kalahkan. Dengan begitu, Ren dan kawan-kawan pun memutuskan untuk pergi mengikuti iblis tersebut. Sesampainya di sana, mereka langsung menyerang iblis tersebut dengan menggunakan berbagai kekuatan. いらっしゃい。さっきから隙だらけだよ。インパクト。 Namun seperti yang kita lihat, iblis ini sangatlah kuat dan tidak terluka sedikit pun. Lalu iblis ini pun mengeluarkan banyak monster untuk menghancurkan seisi kota.マルチブースト。あれだけの攻撃を受けてまだ。なんて数なの。 Lalu sang iblis pun pergi ke tempat yang lebih tinggi dan ia berniat untuk menghancurkan seluruh kota. Ren melihat hal itu pun merasa panik, dikarenakan kini ia harus melindungi para warga sambil bertarung melawannya. Namun untung saja ada Sora dan Runa yang memiliki kekuatan teleportasi dan ia berniat untuk memindahkan seluruh warga desa ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain diperlihatkan party Arios. Di sana Agat dan kawan-kawan memintanya untuk menyelamatkan desa dari serangan iblis. Namun Arios menolak ajakan tersebut, lantaran tujuannya ini adalah untuk mengalahkan Raja Iblis.
dan ia tidak tertarik untuk mengalahkan iblis-iblis kroco ini. Di sisi lain, Sora dan Runa pun dibantu Stella untuk mengevakuasi para warga dengan cara memasuki sihir teleport milik mereka agar mereka dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Dikarenakan musuh semakin banyak, maka guild petualang pun mengutus semua petualang untuk membantu Rain menghadapi monster-monster tersebut. わしが魂を込めて作ったこの川してくれた大恩人お手伝いしやすぜ。任せとけ。俺らだって恩がある。任せたな猫霊族の姉ちゃんもヤーボールバルショット。ならここは俺らに任せて。 Namun tetap saja Rain kesusahan untuk menjangkau sang iblis dikarenakan posisi iblis tersebut berada di atas langit. みんな抗ってる。なのに傷つくことも傷つけることも怖い。 Namun siapa sangka Nina datang menghampiri Rain. Tania dan Kanade pun tersadar bahwa Nina adalah ras dewata, di mana ia memiliki kemampuan untuk teleportasi secara instan. Dengan begitu, Rain mengajak Nina untuk mendekati iblis tersebut. 人間風情がたった一匹でと 面白いだがそれがどうした無力な人間あそうかこれは瞬間転移 Sesampainya di sana, Rain menggunakan kekuatan busnya untuk dirinya sendiri. Ia pun langsung mencoba mendekatinya dan menggunakan kekuatannya untuk menahan iblis tersebut. 分身たち支配権を奪うなどありえない何をしている早くこの お前の魔物たちの支配権は俺が起きなかった。だが仲間と一緒ならこんなものがなぜ私の魔物を刺激できるお前も倒せる。伝名前を教えてくれないか予想外だがこんな釣れないニーナありがとう。いやもう爪が甘いんだから。奏みんなもだけど守れたんだ。 Hingga akhirnya Rain berhasil mengalahkan iblis tersebut dan melindungi semua warga di sana. Setelah insiden itu, Rain dan kawan-kawan pun membantu warga di sana untuk membangun kembali kota yang telah hancur. Di sini diperlihatkan bahwa Nina ingin menjalin kontrak dengan Rain. Dengan begitu, ia pun menyetujuinya dengan senang hati. 我が名はレイン・シュラ誓いを胸に希望を新たな契約を結びここに絵に汝の名は力をこの手に Kini Nina telah resmi menjalin kontrak dengan Rain. Kemudian saat Rain dan kawan-kawan menuju ke guild, mereka mendapat kabar gembira berupa kenaikan pangkat Rain menjadi C. Ini disebabkan karena Rain telah menyelamatkan kota. Dengan begitu, kini Rain memiliki banyak uang. Rain pun berpikir, dikarenakan sekarang Nina sudah menjadi anggota party mereka, maka penginapan yang sekarang sudah terlalu sempit untuk mereka semua. Dengan begitu, Rain pun memutuskan untuk membeli sebuah rumah baru sekaligus dijadikan markas olehnya. Setelah mencari-cari rumah yang cocok, akhirnya mereka menemukannya. Tetapi ada hantu yang bersembunyi di rumah ini. Dengan begitu, mereka pun memutuskan untuk mengecek terlebih dahulu mengenai rumah ini. Ternyata benar saja, pada saat mereka masuk ke dalam rumah tersebut, mereka melihat gerak-gerik aneh di dalamnya. まるで定期的に掃除でもされているかのようです。我は何もしていないぞ。これ
Tak lama kemudian, hantu ini menampakkan dirinya dan menyuruh mereka semua untuk pergi. Tetapi Ren dan yang lainnya tidaklah takut, dikarenakan mereka menyadari bahwa hantu tersebut tidak dapat menyerangnya. Namun, berbeda dengan Kanade, ia tetap takut kepada hantu tersebut. 出て行け出て行けったら出て行け出て行け出て行け Hingga akhirnya ia kehilangan kendali dan berhasil melukai hantu tersebut. Hingga akhirnya Runa berhasil memasang sihir di seluruh rumah tersebut agar hantu ini tidak bisa kabur melalui tembok-tembok yang ada. Lalu sang hantu pun mencoba untuk menyerang Rain. Tapi siapa sangka Ren bisa menghentikannya menggunakan kekuatan Base Timer. Ini membuat sang hantu tidak bisa bergerak dan ia pun meminta ampun kepada Rain. Setelah itu hantu ini pun memberitahu namanya. Dia adalah Tina. Ia juga menceritakan kenapa sekarang dirinya bisa menjadi hantu. Ini disebabkan karena dia telah meninggal dengan cara dibunuh. Lalu ia pun tidak mengetahuinya mengapa sekarang ia malah berubah menjadi hantu. Mendengar cerita itu pun, Ren mengajaknya untuk tinggal bersama di sini dengan teman-temannya. Dengan begitu, Ren pun berhasil membeli rumah tersebut secara resmi. Di sisi lain, diperlihatkan party Arios yang akan membeli beberapa perbekalan untuk berpetualang. Namun warga di sana tidak ada yang memberikannya makanan sedikit pun. Ini disebabkan karena Arios dan partinya tidak membantu warga saat serangan iblis terjadi. 自分がながあなた方にお譲りする商品はござって魔族が怖くて隠れてたんじゃねえの不愉快だけどあんたらに食料を恵んでやる店なんてない。 Ia pun pergi dari desa dengan keadaan kesal, dan ini membuatnya semakin dendam kepada Rain. Di sisi lain juga diperlihatkan rumah Rain yang baru. Di sana ia merasa sangat bahagia, dikarenakan ia telah berhasil membentuk partinya sendiri. Setelah ia dikeluarkan dari parti pahlawan, Rain juga berkata bahwa ini semua adalah permulaan dari perjalanannya. レインがいなかったらどうなっていたことか。私本当に一人じゃないの。レイン